Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanun Hasna Karima dengan NIM akhir 078. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang menarik mengenai keragaman sumber daya genetik mikroba sebagai bahan pangan dengan tema potensi pemanfaatan mikroba Lactococcus dan Lactobacillus dalam proses pembuatan keju. Jadi, makanan yang kita nikmati sehari-hari seringkali mengandung mikroorganisme kecil yang berperan besar dalam proses produksinya. Tahu nggak sih teman-teman, mikroba itu tidak hanya membantu dalam pembuatan makanan, tetapi juga penting dalam menciptakan pangan yang bergizi dan bermanfaat bagi tubuh kita. Sumber daya genetik mikroba adalah kekayaan informasi genetik yang dimiliki oleh mikroorganisme seperti bakteri, ragi, dan jamur. Mikroba tidak hanya hidup di lingkungan kita, tetapi juga ada di dalam tubuh kita dan di berbagai produk pangan yang kita konsumsi. Mikroba akan berkembang biak melalui proses reproduksi dan fermentasi, menciptakan berbagai produk yang kita kenal seperti tempe, keju, yogurt, kimchi, nata de coco, dan lain sebagainya. Mikroba yang terlibat dalam proses fermentasi makanan sangat beragam, termasuk bakteri, ragi, dan kapang. Contoh yang paling populer adalah Lactobacillus sp. Mikroba ini umum digunakan dalam proses pembuatan yogurt dan juga kefir. Selain itu, ada juga mikroba Rhizopus oligosporus. Mikroba ini berperan dalam proses pembuatan tempe. Mikroba ini kaya akan protein dan dapat mengubah kedelai menjadi sumber gizi yang mudah dicerna oleh tubuh. Selain itu, ada juga Saccharomyces cerevisiae. Mikroba ini berperan dalam proses pembuatan roti dan bir, yang akan mengubah gula menjadi gas karbon dioksida yang akan menghasilkan tekstur roti yang empuk. Bahkan, ada produk seperti kimchi dan juga kombucha yang semakin populer di dunia barat dengan melibatkan fermentasi oleh berbagai mikroba alami seperti bakteri asam laktat dan ragi. Salah satu produk pangan yang sering kali kita konsumsi dan menggunakan bantuan mikroba dalam proses pembuatannya yaitu keju. Pasti teman-teman sudah familiar dengan keju. Jadi, proses pembuatan keju itu semuanya dimulai dari susu yang sudah dipasteurisasi lalu ditambahkan oleh kultur bakteri Lactococcus lactis. Bakteri ini akan mengubah laktosa menjadi asam laktat yang akan menurunkan pH dan menciptakan lingkungan yang cocok untuk menggumpalkan susu. Dengan bantuan enzim Rennet, susu akan mulai menggumpal dan juga akan membentuk dadih dan whey. Selanjutnya, ada juga bakteri Lactobacillus helveticus yang juga berperan dalam proses pematangan yang akan menghasilkan senyawa dan juga memberi rasa khas pada keju. Untuk keju jenis Swiss seperti Emmental, ada peran dari bakteri Propionibacterium freudenreichi, yang mana bakteri ini akan membuat lubang-lubang yang khas pada keju Swiss dan memberi aroma khas juga pada keju, sehingga keju Swiss akan mempunyai bentuk yang unik dibandingkan dengan keju lainnya. Keragaman mikroba dalam pangan membuka peluang tak terbatas untuk inovasi makanan sehat dan bergizi. Dengan memanfaatkan sumber daya genetik mikroba, kita tidak hanya menciptakan produk pangan yang berkelanjutan, tetapi juga mendukung keberagaman ekosistem mikroba yang ada di bumi. Dengan begitu, kita perlu untuk menjaga dan memanfaatkan potensi mikroba demi masa depan pangan yang lebih baik. Sekian untuk topik mengenai keragaman sumber daya genetik mikroba sebagai bahan pangan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Dadah, sampai bertemu kembali.